Saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Dalam pidato Presiden di acara menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, menyinggung Uni Eropa, yang dimana Indonesia kalah terus dalam hal banding di industri nikel, baterai, dan lainnya. Tapi industrinya sudah ada dan jadi di Indonesia. Serta dampak bonus demografi di Indonesia yang sangat berpengaruh untuk kemajuan Indonesia. Sampai kepada Jokowi, bilang sudah biasa diejek, dihina, difitnah, tapi akan jalan terus. Sudah sering saya sampaikan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki peluang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Saat puncak bonus demografi di tahun 2030-an. Saat itulah kesempatan kita. Saat 68% penduduk Indonesia ini berada di usia produktif. Dan ini adalah kesempatan langka. Biasanya dalam satu peradaban sebuah negara hanya diberi kesempatan sekali untuk melompat menjadi negara maju. Saya sering memberikan contoh negara-negara di Amerika Latin yang tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an sudah menjadi negara berkembang. Tapi tidak bisa menggunakan kesempatan yang diberikan kepada mereka, sehingga sampai saat ini mereka juga tetap masih menjadi negara berkembang. Bahkan ada beberapa yang sudah kembali menjadi negara miskin. Kalau negara yang sering saya sampaikan untuk contoh Afrika Selatan, tahun 2015, 63% penduduk di Afrika Selatan itu berusia produktif. Artinya bonus demografinya di tahun 2015. Tapi yang terjadi, justru 25% penduduknya menganggur, pengangguran. Tahun 2015. Dan tahun 2021, naik lagi penganggurannya menjadi 33%. Inilah contoh yang berhasil. Korea Selatan di tahun 87 mereka sudah memiliki income per kapita kira-kira 3.500. Dan melompat di tahun 95 sudah menjadi high income country, yaitu berada di 11.800 US dollar income per kapitanya. Artinya dia sudah masuk pada negara maju. Karena apa? Kualitas SDM lewat pendidikan dan training yang mereka lakukan berhasil. Kita juga ingin seperti itu. Ingin menjadi negara maju. Melihat yang gagal dan melihat yang berhasil. Kenapa gagal dan kenapa berhasil. Dan kita harapkan Indonesia Emas itu betul-betul terjadi di 2045 yang akan datang. Kesempatannya ada, tetapi tantangannya juga tantangan-tantangan yang tidak ringan. Kalau hitung-hitungan dari World Bank, dari IMF, dari OECD, dari McKinsey, kita ngitung sendiri juga, mestinya, insya Allah bisa. Tapi sekali lagi, dengan konsistensi, stabilitas politik yang baik, tidak gonta-ganti program, tidak gonta-ganti acara, dan momentum transformasi itu sudah kelihatan. Kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara-negara lain, lah
Hilirisasi misalnya, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wirjawan. Hilirisasi. Itu memunculkan nilai tambah yang berlipat-lipat. Tetapi ini ditentang, digugat oleh Uni Eropa, ke WTO. Dan maaf, kita kalah. Bukan menang, kalah kita. Kita banding lagi. Ya kita hadapi. Saya yakin kita mungkin akan kalah lagi. Tetapi industrinya sudah jadi. Kita undur-undur nggak apa-apa, mundur. Industri nikel sudah jadi, industri EV baterai sudah jadi, industri mobil listrik sudah jadi. Karena memang membangun sebuah industri, membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu. Nggak tahu apakah ada banding yang kedua. Kalau ada banding lagi. Pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun. Coba dilihat, di 2014 ekspor kita saat kita mengekspor dalam bentuk mentahan itu hanya 2,1 billion US dollar, artinya 30 triliun. Kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri nikel, ekspor tahun 2022 kemarin 33 billion US dollar, artinya hampir 500 triliun. Coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan? Berapa kali lipat pajak yang kita dapat, PNBP yang kita dapat, biaya ekspor yang kita dapat, royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara. Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%. Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Tapi saya salut dengan Freeport sudah menjadi milik Indonesia, bukan lagi Amerika. Gimana rekan-rekan? Silahkan tinggalkan pendapatnya di kolom komentar.